Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menawarkan sekaligus memerintahkan kaum mukmin untuk dekat dengannya. Karena itulah atas perintahnya tersebut kaum mukmin berlomba-lomba untuk mendekatkan diri. Perjuangan untuk mendekatkan diri ternyata dalam praktek peribadatan selama ini belum banyak kaum mukmin telah mencapai dekat. Bentuk-bentuk peribadatan baik yang mahdoh maupun ghairi mahdoh masih belum juga membuahkan hasil dekat dengan Allah. Diakui atau tidak, kebanyakan kaum mukmin melakukan pendekatan diri kepada Allah hanya bersifat seremonial, hanya baru dilakukan untuk memenuhi kewajiban, tidak bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepadanya. Hal semacam inilah yang sepatutnya tidak terus terulang dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, tanamkan dalam jiwa sebuah keyakinan bahwa Allah sungguh sangat dekat ke hati daripada urat leher, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Jika kita perhatikan ayat tersebut, maka sangat jelas bahwa Allah pasti mengetahui isi hati kaum mukmin yang beribadah kepadanya. Dan atas pernyataannya, Allah telah memilih hati untuk mendekati hamba-Nya yang sedang beribadah kepadanya. Dari sini, sepatutnya kaum mukmin harus lebih memperhatikan hatinya dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara beribadah kepada Allah berlandaskan apa adanya dengan beribadah yang diperkuat hatinya tidak melupakan Allah. Pada Quran Surat Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil khuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu di hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Pemenuhan terhadap apa yang dikehendaki Allah, yakni berzikir di dalam hati, pasti memiliki nilai keutamaan. Orang yang beribadah kepada Allah hanya berlandaskan pada apa yang ada dalam pikirannya, pastilah berbeda dengan yang ibadahnya dengan ketulusan hati untuk mengingat Allah. Allah telah menegaskan, "Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada aku dan janganlah kau mengingkari atas nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Subhanallah, balasan Allah atas kaum mukmin yang mengingat Allah tentu saja di hatinya sangat jelas. Secara lebih mendalam, mengingat Allah di dalam hati dapat dimaknai sebagai suatu perjuangan kaum mukmin yang telah meletakkan keinginan dirinya jauh dari mengingat kepada selain Allah. Mengingat Allah di hati secara istiqomah, baik saat berdiri, duduk maupun berbaring, akan melahirkan kerinduan untuk mengenal lebih dekat. Dan pasti sebagaimana firman-Nya, Allah akan membalas kerinduan hamba-Nya. Allah sangat memperhatikan hamba-Nya karena hamba-Nya begitu berantusias
merindukan Tuhannya Azza wa Jalla. Hubungan menjadi semakin dekat antara hamba dan maula tuannya. Cintanya tidak lagi bertepuk sebelah tangan, melainkan perjuangan seorang hamba telah mendapat balasan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Hubungan hamba dengan Allah semakin dekat karena telah terjalin cinta yang mengantarkan kepada kepastian Allah telah ridho menerima kehadiran hambanya di arsy-Nya karena ketulusan hati berjuang untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu, bila kita renungi dengan sungguh-sungguh, dengan niat tulus untuk berjuang mencintai Allah, maka untuk mencapai dekat dengan Allah tidaklah sulit. Apapun bentuk ibadahnya, jika didanaskan dengan ketulusan hati untuk mencintai Allah, maka akan tidak terasa hambar atau kosong, tidak berisi muatan nilai-nilai ibadah. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.